Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvina dengan NIM 2357301123. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan materi pembelajaran framework yang udah dijelaskan pada pertemuan ke-6. Di sini ada penerapan template third party di mana disediakan langkah 1, 2, dan 3. Nah, kita akan mengikuti step by step yang ada di modul. Untuk langkah pertama, itu kita disilahkan untuk mendownload template pada link berikut. Kemudian nama ini kita klik dulu. Yang harus kita download di sini adalah fold strip template.zip. Silakan download. Kemudian ekstrak file yang udah di-download tadi ke folder yang ada di www di dalam Laragon. Terus nanti nama file yang udah kita download tadi kan berupa zip. Kita ekstrak lalu ubah namanya menjadi kelas strip fold strip template, sehingga isi folder kelas strip fold strip template tadi akan seperti berikut. Nah, sebelumnya saya udah download, namanya itu adalah fold template. Kemudian begitu saya ekstrak, pindah ke C, lalu klik Laragon www, kopikan ke sini tapi ubah namanya menjadi kelas, yaitu 2SIB strip fold strip template. Maka ketika diklik ini isinya adalah sebagai berikut sesuai sama di modul. Ada folder asset, CSS, page vendor, kemudian ada index.html. Nah, kita hidupin dulu Laragonnya. Start Laragon lalu disuruh arahkan ke sini. Nah, kita bisa klik index. Nah, maka akan ditampilkan sebagai berikut. Masuk ke langkah yang kedua. Silahkan kembali ke project masing-masing. Kita buka Visual Studio Code kita yang isinya itu project. Kemudian buat folder baru di public dengan nama asset strip admin. Lalu copy folder image, JS, CSS, dan vendor yang ada pada fold template tadi ke folder asset admin. Nah, jadi yang di sini tadi bagian CSS itu di drag aja ke sini, dipindahin aja ke sini. Habis itu bagian apa lagi katanya tadi? Bagian image. Di sini image JS. Terus ada bagian vendor. Itu tinggal di drag aja sesuai foldernya. Lalu kita buat folder baru dengan nama admin di views. Nah, ini views. Kemudian buat folder admin. Di dalam folder admin buat sebuah file baru bernama dashboard.blad.php. Nah, ini kan views. Lalu di dalam views ada folder admin. Di dalam folder admin ada file yang namanya dashboard.blad.php. Kita akan mengambil salah satu page yang tersedia pada template untuk dijadikan halaman awal. Nah, ini harusnya kosong nih. Kosong, belum ada isi. Nah, kita masuk ke directory page/dashboard. Oke, kita buka yang ini kita tadi. Bagian page dashboard. Buka ini. Nah, bagian ini tadi copy seluruh isinya itu ke dashboard.blad.php. Ini di copy aja. Terus pindahkan ke sini. Setelah itu, buat basic controller dengan nama dashboard controller. Kita buat basic controller, caranya buka terminal. Nah, cara buat controller itu kan PHP artisan make controller, kemudian nama controllernya apa, itu untuk basic controller. Nah, sebelumnya saya udah buat controller namanya dashboard controller. Di dalam dashboard controller itu kita akan memanggil dashboard.blad.php pada function index. Nah, di sini kan ada public function index, terus di dalamnya kita panggil view admin .dashboard. Jangan lupa membuat root dengan alias dashboard.
kita akan memanggil menggunakan method get /dashboard, lalu dia berada di function index yang berada di dashboard controller. Ini jangan lupa di import kelas dulu. Ini menggunakan nameroot. Setelah itu silakan akses /dashboard. Jika berhasil maka akan tampil sebagai berikut. Kita akan coba tes. Nah, ketika sudah berhasil maka dia akan menampilkan tampilan seperti berikut sesuai. Nah, seperti ini. Kita masuk ke langkah yang ketiga. Kita perlu menyesuaikan direktur untuk CSS, image, dan JS yang ada di template ke folder yang sudah kita siapkan sebelumnya di aset admin. Nah, di bagian aset admin tadi kan udah ada CSS, udah disediakan image, kemudian ada JS dan vendor. Kita coba apply itu ke dashboard Blade PHP, kita panggil. Caranya kita ganti yang ada CSS, image, ataupun vendor dengan cara search, klik CTRL, Ctrl, terus F. Kita bisa search di sini apa yang mau diganti. Nah, di sini misalnya, di sini before-nya seperti ini, kita bisa ubah ini menjadi kita ikutin modul, kita buat href, ini kita ganti. Nah, udah di apply. Kemudian kalau untuk image kita bisa cari di sini. Ini misalnya nih cara gantinya. Pakai ikutin yang ada di sini nih. Kan ada before dan after. Kita buat aset, kemudian /brand /like. Nah, begitupun dengan yang di bawahnya. Pakai yang dark di sini. Begitu juga dengan vendor, kita bisa search. Nah, bagian sini, before-nya kan masih titik-titik gini ya. Nah, cara gantinya adalah kita buat seperti gambar. Ada, ini kita hapus, ini kita cobain. /vendor, di dalam vendor ada poppers ya. Bootstrap min CS. Nah, tadi kan kita udah ngubah bagian CSS, image, dan vendor. Lalu, ketika kita sudah berhasil memanggil ini di dalam tampilan view, kita jalankan lagi menggunakan URL dashboard tadi. Nah, setelah mengubah bagian CSS, image, dan vendor tadi, selanjutnya tampilan dashboard dengan template fold tadi akan terlihat sebagai berikut. Kita bisa, ini kan sebelumnya, ketika kita udah masukin CSS, gambar, dan vendor tadi, ketika di refresh, dia akan menampilkan halaman berikut ini. Nah, di sini masih berantakan ya, terus gambarnya juga masih belum kebaca nih. Nanti kita akan coba upload dengan foto yang kita download dari Chrome. Nah, tapi setidaknya dari sebelumnya, itu dia udah berubah menjadi seperti ini. Kalau untuk gambar di sini kan masih kosong ya. Untuk gambar bagian ini, lalu gambar-gambar di bagian team member, itu bisa di-upload hasil install di Pinterest atau di Chrome. Nah, itu terserah. Selanjutnya, tadi kan di bagian samping ini sidebar-nya masih berantakan. Kita akan coba rapikan. Kita akan mengubah bagian sidebar yang masih berantakan ini dengan kode yang baru.
kita pergi ke Visual Studio Code, lalu cari sidebar. Nah ini, so kita tutup aja nih bagian sidebar. Bagian sebelumnya ini dihapus, terus di passing baru. Kita coba format dokumen untuk ngerapiin, lalu kita refresh lagi. Tampilannya yang sebelumnya berantakan ini menjadi lebih rapi dan lebih terstruktur gitu bentuknya. Selanjutnya kita akan masuk ke CRUD data pelanggan. Pada CRUD data pelanggan itu ada 4 langkah. Langkah pertama itu mengenai model dan migration. Kita akan membuat modul CRUD untuk data pelanggan. Silahkan ikuti langkah berikut ini. Kita buat dulu migrasi dengan nama create table pelanggan. Caranya, jalankan perintah berikut di terminal PHP Artisan make migration create table pelanggan. Kemudian ketika dijalankan, maka di dalam folder database ada namanya folder migration, lalu di dalam ini ada file create table pelanggan.php. Sebelumnya saya sudah kerjakan. Lalu pada create table pelanggan ini ada 2 function yang namanya up dan down. Salin kode berikut ini pada create table pelanggan yang ada di migration tadi. Sebelumnya saya sudah salin seperti berikut: function up, lalu function down. Jalankan perintah berikut ini di terminal. Nah, untuk membuat tabel pelanggan tadi itu, kita harus menjalankan yang namanya PHP Artisan Migrate. Soalnya udah dijalankan di sini. Nah, dengan itu tabel baru dengan nama pelanggan akan di-create secara otomatis. Setelah berhasil, ini udah done ya. Kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu setup primary key, table, dan fillable column. Setelah tabel pelanggan berhasil dibuat, selanjutnya ialah membuat model yang akan menjadi jembatan dalam melakukan aksi ke database. Jalankan perintah di terminal. Kita buat model yang namanya pelanggan dengan copy ini ke terminal. Kemudian akan terbentuk sebuah file di dalam database di dalam folder app/model. Itu di sini. Di dalam app ada model, di dalam model ada pelanggan. Kita harus menetapkan apa yang menjadi primary key table serta kolom yang dapat diisi oleh user pada bagian fillable. Nah, isi dari pelanggan.php ini kita sesuaikan sama yang ada di gambar. Oke, sini sudah sesuai. Kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu setup controller pelanggan. Selanjutnya kita akan membuat research controller pelanggan yang akan menjadi logika bisnis dan pemanggilan model. Dilakukan, pertama kita akan membuat research controller dengan cara PHP Artisan make controller pelanggan controller, terus ada research. Ketika sudah dijalankan, itu akan terbentuk controller yang namanya ini, pelanggan controller. Lalu pada function index di pelanggan controller akan disesuaikan menjadi berikut ini. Jadi di dalam index kita akan memanggil admin pelanggan index. Sesuaikan sama gambar. Oke, bikin sini. Jangan lupa untuk import kelas pelanggan dan siapkan root untuk mengakses halaman indeks pelanggan. Jadi pelanggan ini kita import dulu yang warna hijau. Import kelas. Lalu kita menuju roots. Kita akan memanggil pelanggan sini. Function index yang berada di pelanggan controller. Ini yang rootnya. Kita sesuaikan sama yang ada di gambar. Lalu perhatikan pada pemanggilan view admin pelanggan index terdapat folder baru bernama pelanggan. Lalu dalam folder tersebut terdapat file index.php. Di sini. Di bagian views ada admin, terus di dalam admin kan ada pelanggan, dan di dalam pelanggan itu ada index. Nih. Copy isi dari dashboard.php yang sebelumnya udah disiapkan di sini ke dalam. Oke, kita copy dulu. Kita pindahkan ke dalam indeks PHP. Oke. So,
Sudah dipindahkan. Lalu perhatikan code yang ada di antara tag main. Cari dulu. Main class content ya. Ditutup aja biar nggak ini. Silakan hapus kedua tag div yang ada sehingga kode pada main tag yang sebelumnya seperti ini itu akan seperti ini. Jadi kita hapus bagian. Nah, ini kita hapus nih berarti. Hingga tersisa sebagai berikut. Sesuai. Pastikan bahwa halaman awal pelanggan dapat diakses dan akan tampil sebagai berikut. Kita akan coba akses di sini. Nah, ini tampilan untuk halaman pelanggan. Sesuai dengan yang ada pada poin 5. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah 4, yaitu setup UI dan form create. Jadi pada langkah 4, kita akan menambahkan menu pelanggan pada bagian sidebar. Bisa search di sini sidebar. Itu di bagian index.php. Di sini nih sidebar. Nah, ini ada sidebar menu. Kemudian kita copy di sini, lalu kopian ini kita masukkan di bawah nav item aktif. Nah, di bawah ini ada pemanggilan untuk dashboard. Di bawah itu kita panggil untuk pelanggan. Nah, ini kan untuk dashboard. Kemudian untuk pelanggan. Jadi ini karena posisinya di index.php, aktif di sini dihapus saja. Fungsi aktif tadi itu adalah untuk meng-highlight apa yang sedang aktif. Misalnya nih, di sini jelaskan bahwasanya kelas aktif ini memberikan efek highlight pada menu yang sedang aktif. Kalau misalnya kita lagi berada di halaman pelanggan, maka yang di highlight itu ya bagian pelanggan. Nah, kalau misalnya kita di dashboard, maka yang di highlight itu cukup bagian dashboard, pelanggannya nggak usah. Kita tetap kopikan ini, kita berlakukan hal yang sama. Nah, di sini karena lagi di halaman dashboard, otomatis dashboardnya aja yang aktif, bagian pelanggannya nggak usah. Tuh, nah sudah. Nah, maka saat mengakses menu pelanggan, pelanggannya yang di highlight. Tapi waktu kita akses menu dashboard, pelanggan yang nggak di highlight, dashboardnya yang di highlight gitu. Nih, ini kan kita lagi di bagian pelanggan kan. Nah, yang jadi abu-abu tuh pelanggan. Kalau misalnya di bagian dashboard, nah pelanggannya nggak jadi ini lagi, nggak jadi abu-abu. Tadi kalau misalnya dua-duanya aktif, walaupun kita lagi di halaman dashboard, pelanggannya juga tetap abu-abu nih, kayak tampilan sekarang. Nih abu-abu gini, walaupun kita lagi di bagian pelanggan, dua-duanya bakal tetap abu-abu gitu. Jadi kita akan mengaktifkan salah satu, tergantung kitanya lagi di mana. Selanjutnya kita akan menambahkan breadcrumb, terus title dan tombol tambah data. Salin kode berikut ini. Ada kode, kita pastekan ke halaman pelanggan index PHP di sini, tepat di bawah tag close nav. Itu di bagian sini ya, di atas footer. Nah, kita akan salin kode ini, paste di halaman sini, kita format biar rapi. Oke, sudah.
Ini adalah yang baru. Kalau saja kita paste, buat aja komennya biar tahu. Setelah itu lakukan beberapa perubahan berikut. All order kita ubah menjadi data pelanggan. Your Web Analytics Dashboard Template diubah juga jadi list seluruh pelanggan. Pada tombol New Plan, nih, teks New Plan itu diganti jadi tambah data. Ubah Button Gray 800 di bagian sini menjadi Button Success Text White. Ini ya. Lalu pada bagian href ini ubah menjadi, kita panggil root pelanggan create. Nah, udah. Lalu kita menuju root di sini. Buatlah root dengan method get, di mana ini pelanggan /create itu didapatkan dari function create di pelanggan controller, di mana name rootnya adalah pelanggan create. Pada bagian breadcrumb, ubah dari before ini menjadi after. Kita balik lagi ke index, kita cari breadcrumb. Nah, ini ya. Sini yang awalnya masih ini, kita akan ubah jadi seperti berikut. Ini yang tadi ini dihapus, diubah, diformat biar rapi, sehingga bentuk akhir breadcrumb judul halaman beserta tombol tambah data adalah sebagai berikut. Nah, ini ada home, kemudian ada /dashboard /pelanggan, kayak gitu. Coba kita cek di halaman pelanggan. Nah, sudah sesuai dengan yang ada di modul. Bagian dashboardnya, maka dia akan mengarahkan ke halaman dashboard. Padahal posisi kita nih, ini posisi kita sekarang. Saat klik tombol tambah data, maka halaman kosong akan tampil karena pada function create di controller belum kita sesuaikan. Oke, sesuaikanlah. Kita balik lagi ke pelanggan controller. Kemudian ada function create, di mana ketika kita memanggil function create itu akan menampilkan admin pelanggan create. Nih, yang gambar ini adalah kodenya, kemudian salin ke dalam pelanggan controller. Jangan lupa membuat file baru yang namanya create.blade.php di folder admin pelanggan, lalu copy seluruh isi index.blade.php ke create.blade.php. Kita akan membuat file baru yang namanya create.blade.php di dalam folder pelanggan yang berada di sini, bagian views. Kita kopikan seluruh bagian index ini ke bagian create.php. Jadi kita akan mengkopikan seluruh isi dari index.blade.php ke dalam create.blade.php. Nih. Selanjutnya lakukan perubahan seperti berikut. Di sini untuk data pelanggan
kita akan ubah jadi tambah data pelanggan tambah data pelanggan. Arahkan huruf yang masih pagar itu ke root pelanggan list. Teks tambah data ubah jadi kembali. Ubah kelas button success yang ini tadi, button success text white, menjadi button gray 800. Hapus tag SVG untuk menghilangkan icon plus. Di sini kita hapus. Sampai sini. Oke. Pada bagian breadcrumb kita cari lagi. Nah, yang ini. Before-nya kan ini yang diarahkan ke dashboard dan page. Kita akan ubah menjadi ini, kita copy aja nih yang after. Ini akan dihapus. Lalu digantikan dengan yang baru. Sehingga tampilan form tambah pelanggan sebagai berikut. Kita coba lagi ke pelanggan, kita klik tambah data. Nah, ini yang sukses tadi, dia bakal memunculkan button warna hijau. Lalu kita klik, nah kita akan diarahkan ke tambah data pelanggan. Sekarang kita akan menambahkan form data pelanggan. Silakan masuk ke dalam kelas full template. Kita masuk ke www. Oh ya benar, www. Terus di sini, lalu katanya buka page, lalu buka setting, search text general information. Silakan copy block code di atas dan paste ke create blade PHP. Kita akan copy secara keseluruhan di bagian ini. Kita tutup aja. Terus kita kopikan, kita paste ke bagian create blade PHP. Maka tampilan halaman tambah data akan terlihat sebagai berikut. Nah, tadi tuh kita akan memunculkan form di bagian sini. Nah, kita akan menghapus seluruh block code location di sini. Kemudian ini juga dihapus. Kita tutup aja di sini. Bagian sini ditutup juga. Kita hapus. Oke, untuk action form itu diarahkan ke root pelanggan.store. Nanti itu akan dipanggil juga lewat root. Kita akan menetapkan metodenya itu post dan menerapkan CSRF. Nah, di sini untuk formnya itu kita udah buat tag form action diarahkan ke root pelanggan store, kemudian menggunakan method post, kita akan menggunakan CSRF. Lalu untuk setiap inputan itu kita akan memberikan atribut name yang disesuaikan sama dengan ID. Nah, di sini ID-nya first name, kemudian kita buat name first name. Lalu ID last name, kita buat name-nya itu adalah last name. Nah, birthday juga nih, sesuaikan dengan ID. Pada tombol save all, ubah tag save all menjadi simpan. Cari save all, kita akan ubah menjadi simpan. Lalu ubah button gray 800 sini menjadi button oke, ini kan kita tadi harus buat roots dulu ya. Kita menuju roots, terus kita arahkan ke sini tadi yang pelanggan store ya. Nah, ini kita udah buat sesuai sama yang ada di
modul root menggunakan method post pelanggan /store, kita akan memanggil ini function store pada pelanggan controller. Oke, kita akan coba lihat ini halaman sebelumnya. Kita coba refresh. Nah, ini adalah bentuk terbaru. Pada function store di pelanggan controller, cek apakah submit form semua inputan form berhasil dipassing ke controller dengan melakukan debug menggunakan DD request all. Nah, jadi kalau misalnya begitu kita menginputkan data, kalau misalnya itu tuh udah terhubung, dia akan menampilkan sebagai berikut. Kita balik lagi ke codingan kita, lalu buka function store yang ada di pelanggan controller. Habis itu cari store. Di store itu kita akan copy kode berikut DD request all. Lalu kita akan memastikan apakah data yang kita inputkan itu sudah dipassing ke controller. Kalau misalnya dia sudah berhasil, maka dia akan menampilkan tampilan hijau seperti ini. Kita akan coba isikan. Nama saya Selvina. Di sini buat lagi Selvina. Terus ini dari female. Lalu ada gmail.com dan phone-nya adalah simpan. Nah, sudah tertampilkan ya yang sesuai sama modul. Ini berarti bahwasanya inputan form kita itu udah berhasil dipassing ke controller. Oke, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.